Banyak orang tidak berani hijrah terang-terangan karena takut apa kata orang. Ini biasanya pejabat-pejabat tidak mau terus terang dengan keislamannya, menjaga kode etik dia sebagai seorang pejabat. Takut dikatakan orang tidak nasionalis, takut dituding ABC dan segala macamnya, sehingga dia membungkus keislamannya, dia sembunyikan keislamannya. Hati-hati sidang jemaah. Jika saya khawatir nanti kematian kita, kalau kita berislam setelah menunggu pensiun, saya khawatir kita mati sebelum pensiun. Maka ketika kita sudah yakin Islam, mantapkan, nyatakan di hadapan siapapun, qul huwallahu ahad, katakan Allah ahad di hadapan siapapun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihadhil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allahu aidan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah khutbah kita pada hari ini meneladani prinsip hijrah dan keislaman para sahabat. Hamba Allah yang dirahmati Allah, kita alhamdulillah sudah mulai tertanam kecenderungan kita untuk mengibadahi Allah secara sempurna. Sudah mulai kita ingin menjadi muslim sejati. Maka tentu saja kita harus tahu apa yang mesti kita lakukan dalam langkah-langkah setelah kita ingin berkomitmen dengan Islam. Yang pertama, sidang jemaah yang dirahmati Allah, jika kita memulainya dengan taubat, maka mestilah misi kita taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya dan sempurna. Maka ini konsekuensinya adalah Islam yang kafah. Kita kalau berislam mesti kafah, mesti total, aqidatan, syariatan wa akhlak. Aqidah, syariah dan akhlak. Di mana sidang jemaah yang dirahmati Allah, berislam itu tidak bisa sambilan, tidak bisa sebagai pelengkap waktu saja, atau dengan sisa umur kita, atau ikutan-ikutan saja. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, mesti kita berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dan total. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, untuk itu coba kita lihat keislaman para sahabat. Hamba Allah yang dirahmati Allah, seorang sahabat yang luar biasa kebenciannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, dia pernah mengalahkan Rasulullah di perang Uhud. Dia memimpin pasukan kafir di perang Uhud
Ketika itu maka strategi Khalid yang luar biasa memberikan umpanan kepada umat Islam, maka kalah umat Islam. Di awal pertama Khalid pasukannya berada di bawah bukit, umat Islam berada di atas bukit, maka posisi strategis ada pada Rasulullah dan sahabat. Maka porak-poranda pasukan Khalid bin Walid. Maka Khalid mengatakan, buang semua barang-barang kalian dan mundur, lari ikuti aku. Maka ketika itu dibuang barang-barangnya, mereka mundur, maka umat Islam mengira Khalid sudah kalah dan mundur. Maka mereka turun mengejar ganimah yang dibuang oleh pasukan Khalid. Maka posisi strategis di atas bukit ditinggalkan karena menganggap Khalid sudah kalah. Ternyata Khalid berputar ke balik gunung, ke balik bukit Uhud, dan naik dari belakang. Bertukarlah posisi umat Islam yang tadi di atas bukit diambil alih oleh Khalid. Umat Islam berada di bawah bukit. Porak-poranda kalah Rasulullah bersama sahabat ketika di perang Uhud, dan meninggal sahabat-sahabat terbaik di perang Uhud, termasuk Mus'ab bin Umair. Maka kalau kita pergi ke Madinah hari ini, salah satu ziarah orang itu ke Bukit Uhud, syuhada Uhud, karena banyak sahabat yang meninggal di perang Uhud, di mana ketika berhadapan dengan pasukan Khalid bin Walid. Tetapi sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah perjanjian Hudaybiyah, umat Islam diizinkan untuk masuk Mekah selama 4 hari menunaikan haji. Maka ketika itu Khalid saking bencinya, dia tidak mau melihat kehadiran Rasulullah di Mekah, maka dia menghindar. Tapi adiknya Walid bin Walid bersama Rasulullah SAW titip pesan kepada Khalid. Maka akhirnya Khalid tersentuh dengan pesan Rasulullah SAW. Maka Khalid menyusul Rasulullah SAW ke Madinah, dan dia masuk Islam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, istaghfirli, tolong ampuni aku, mintakan ampun untukku." "Untuk apa wahai Khalid?" "Karena aku telah mengalahkanmu dan banyak sahabat umat Islam yang mati di tanganku ketika perang Uhud." Kata Rasulullah, "Ya Khalid, keislamanmu sudah menghapus semua dosa-dosamu." Kemudian dia dia selalu minta, "Ya Rasulullah, mintakan jugalah ampun padaku." Karena sering diulangnya, akhirnya Rasulullah minta ampun, "Allahumma gfir lil Khalid." Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah dia masuk Islam, bagaimana komitmen Khalid setelah masuk Islam? Maka dia bertekad pedangnya yang pernah membunuh umat Islam akan dihunusnya sepanjang hidupnya. Maka diberilah dia gelar Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Jadilah dia jenderal besar yang mengukir prestasi-prestasi luar biasa dalam sejarah Islam. Bahkan di zaman Umar, dia jenderal yang memimpin tumbang dan kalahnya pasukan Parsi dan Roma, yaitu Khalid bin Walid. Maka ketika dia akan meninggal di atas tempat tidur, dia tidak meninggal syahid, bahkan dia sebenarnya minta syahid. Tapi ketika itu dia tidak syahid, dan dia sakit tua di tempat tidurnya, dan dia tidak mau mati di atas tempat tidur. Diambilnya pedangnya, ditebaskan ke semua arah. Dia berkata, "Aku Khalid bin Walid berharap untuk mati syahid, dan kalau dibuka, dan aku telah mengikuti perperangan Islam ini lebih dari 100 kali. Kalau dibuka tubuhku, tidak ada lagi kulit yang tidak disentuh panah, luka panah dan tombak dan pedang. Tapi aku Khalid, kenapa harus meninggal di atas tempat tidur?" Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah memberikan hikmah. Khalid tidak meninggal di medan tempur, walaupun dia sepanjang hidupnya bertempur. Tetapi Allah memberikan hikmah bahwasanya berjuang tidak memperpendek umur kita. Rasulullah berkata, jihad tidak akan memperpendek umurmu, nahi mungkar tidak akan menyempitkan rezekimu, kata Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW terkait Khalid ini telah mendahului Khalid bin Walid, yaitu hadis Rasulullah, "Man talaba syahadatan bisyirkin
Siapa yang minta mati syahid sungguh-sungguh, fabalaghallahu lahu manazila suhada, Allah sampaikan dia ke derajat mati syahid. Wa imma ta'ala firashihi, sekalipun dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Khalid panglima besar umat Islam, walaupun tidak mati di medan tempur, tapi kesungguhannya berharap mati syahid, Allah sampaikan insyaallah dia ke derajat syuhada. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, begitu komitmen Khalid setelah memusuhi Islam, masuk Islam, maka dia menghunus pedangnya sampai dia mendapat gelar pedang Allah yang terhunus. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, anak pamannya Ikrimah bin Abi Jahal. Tahukah sidang jemaah, orang yang paling benci kepada Islam itu yaitu Abu Jahal. Siapa yang tidak kenal Abu Jahal yang terbunuh di perang Badar? Anaknya Ikrimah yang selalu mendampingi bapaknya. Dia adalah penunggang kuda terbaik dari kalangan Quraisy. Maka Ikrimah ini setelah Fatu Makkah, Makkah ditaklukkan, Nabi Muhammad masuk ke Makkah, dia tidak mau menerima kekalahan. Maka dia melarikan diri ke Yaman. Tapi ketika itu istrinya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong maafkan Ikrimah, jangan dibunuh Ikrimah." Terus kata Rasulullah, "Mana dia?" "Nggak apa-apa, aku maafkan." Kata istrinya, "Dia lari ke Yaman, melarikan diri ke Yaman." Kata Rasulullah, "Wahai istri Ikrimah, panggillah Ikrimah, silakan dia datang ke Mekah." Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dan pergilah istrinya menyusul Ikrimah, diyakinkan Ikrimah. Maka ketika itu Rasulullah berkata kepada sahabat, "Nanti Ikrimah akan datang bersyahadat di hadapan kalian. Maka jangan kalian caci maki bapaknya Abu Jahal, karena caci maki itu menyakitkan yang hidup dan tidak membangunkan yang mati." Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka datang Ikrimah. Ketika Ikrimah datang, apa kata Ikrimah kepada Rasulullah setelah bersyahadat? "Ya Rasulullah, maafkan aku dan mintakan ampun untukku ya Rasulullah atas dosa-dosaku selama ini. Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada satu sen pun uang yang aku turunkan, yang aku cairkan, yang aku habiskan dalam rangka memusuhimu ya Rasulullah, memerangimu ya Rasulullah, melainkan akan kutebus dengan pencairan danaku sebanyak-banyaknya tanpa kuhitung ya Rasulullah." Ini tekad tebusan setelah bertaubat. "Ya Rasulullah, tidak ada uang yang aku cairkan, yang aku gunakan dalam rangka memusuhi agamamu dan memusuhimu ya Rasulullah, pembiayaanku di masa jahiliyah untuk memerangimu, melainkan akan kutebus dan aku cairkan uangku tanpa kuhitung-hitung ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, tidak ada umat Islam yang telah terbunuh oleh pedangku, melainkan akan kutebus dengan membunuh kaum kufar sebanyak-banyaknya ya Rasulullah. Tolong mintakan ampun untukku ya Rasulullah." Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pelajaran apa yang kita ambil dari Ikrimah? Yaitu setelah kita hijrah, setelah kita bertaubat, maka masa lalu kita harus kita tebus dengan perbuatan-perbuatan baik. Harus kita robah, tidak hanya sekedar berubah untuk sholat saja, tetapi kita mesti aktif untuk menguatkan Islam, untuk menggiatkan Islam, untuk membantu umat Islam menebus masa-masa lalu kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka syarat taubat itu tidak 3. Sebagian mubalik mengatakan 3. Maka Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, dia mengatakan syarat taubat itu 4. Yang pertama adalah menghentikan, menyesali perbuatan yang telah berlalu. Kedua, menghentikan perbuatan. Ketiga, bertekad tidak mengulanginya. Keempat, menebus kesalahan-kesalahan masa lalu. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, taubat itu mesti menebus kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Apalagi kita punya kebijakan-kebijakan yang masa kita menjabat, punya jabatan, ada kebijakan-kebijakan kita yang merugikan orang banyak. Maka kalau ada yang kita tahu, berusahalah menebusnya.
Tidak bisa hanya kita gabung dengan jamaah atau jamaah tablik, panjangkan jenggot segala macam, pegang tasbih. Tidak cukup. Mungkin Anda dulu seorang polisi, punya kesalahan, salah tangkap, salah tembak segala macam. Perbaiki, tidak selesai dengan Anda masuk jamaah tablik. Mungkin Anda dulu seorang jenderal, punya kebijakan yang mematikan orang, membunuh orang. Tidak selesai kalau Anda tidak datangi korbannya, minta maaf kepada keluarganya, tebus kesalahan Anda. Seperti yang dikatakan Ikrimah, ya Rasulullah, tidak ada umat Islam yang terbunuh oleh pedangku, maka aku akan menebusnya dengan membunuh kaum kafir sebanyak-banyaknya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka saya ingatkan, seorang pejabat itu taubatnya tidak cukup hanya dengan sholat dan zikir. Seorang pejabat itu mengembalikan kalau ada harta rakyat yang diambilnya, untuk meminta maaf, menebus kesalahan kezolimannya. Namanya dalam Islam raddul mazalim. Syarat pejabat taubat raddul mazalim, tebus kezoliman. Saya ingatkan, syarat pejabat taubat raddul mazalim, tebus kezoliman. Jangan Anda tertipu nanti. Anda sudah merasa taubat, nanti disidang di hadapan Allah. Raddul mazalim. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka Ikrimah sidang jemaah dia buktikan. Tahukah Anda di perang Yarmuk, perang melawan kerajaan Romawi dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka ketika itu umat Islam porak-poranda, Islam hampir kalah. Maka ketika itu Ikrimah berkata kepada Khalid, kumpulkan orang wahai Khalid. Kata Ikrimah, saudaraku, lihat aku patahkan sarung pedangku ini, pertanda aku tidak akan lagi menyarungkan pedang ini setelah kuhunus, dan aku bertempur tidak akan mundur selangkah pun. Dan kemudian kata beliau, aku berjanji mati di hadapan kalian. Aku akan bertempur sampai mati. Dicegat oleh Khalid, jangan wahai Ikrimah. Apa ini sumpahmu, janjimu? Kata Ikrimah, wahai Khalid, tidak tahukah engkau, tidak ada orang yang paling benci memerangi Rasulullah, mengintai kematian Rasulullah, melainkan aku dan bapakku. Apakah salah hari ini aku menebusnya dengan berperang sampai mati melawan Romawi? Maka ketika itu dia katakan, nah kalian sudah dengar sumpahku, aku bersumpah mati. Siapa di antara kalian yang ikut bersamaku dalam sumpah mati ini? Maka memisahkan dirilah 400 orang yang juga bersumpah mati bersama Ikrimah bin Abi Jahal. Maka kata Ikrimah, pasangkan kain kafan di badan kalian. Maka disebutlah tentaranya Jaisul Mukaffan, tentara yang memakai kain kafan. Bahwasanya kenapa pakai kain kafan? Maka dia sudah siap berperang sampai mati, dipimpin oleh Ikrimah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, 400 pasukan ini langsung menuju ke jantung pasukan ring 1 para jenderal Romawi. Ring 1 yang dikawal ketat diterobos oleh pasukan Ikrimah bin Abi Jahal yang telah bersumpah mati sebanyak 400 orang. Maka porak-porandalah pasukan Romawi, terbunuhlah jenderal-jenderal Romawi, kalah Romawi dengan pasukan 400 pasukan yang telah bersumpah mati memakai kain kafan di bawah pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal. Maka setelah perang usai, Khalid mencari Ikrimah. Mana Ikrimah? Dicari-cari Ikrimah, dilihat Ikrimah sudah dalam kondisi sakarat, tidak kurang dari 70 luka dan tusukan di tubuhnya, terpancang panah, terpancang tombak di tubuhnya. Namun dia ketika itu masih sadar. Tadi dia berkata kepada Khalid, berikan aku air wahai Khalid. Maka ketika itu diambil air,
ketika Ikrimah akan minum, sahabatnya ketika itu melihat juga, tolong berikan aku air, kata Ayas. Kemudian ketika itu berikan Ayas air, wahai Khalid, tidak mau dia minum. Ketika si Ayas akan minum, sahabat satu lagi minta juga, berikan aku air, berikan air kepada dia. Maka ketiga-tiganya, yang ketiga mengatakan, Ikrimah lebih dahulu meminta air padaku, berikan kepada dia. Air dibawa kembali kepada Ikrimah, Ikrimah sudah wafat. Kemudian dibawa, ketiga-tiganya wafat tanpa sempat meminum air itu. Begitu persaudaraan seorang muslim lebih mendahulukan saudaranya sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ikrimah bin Abi Jahal, prinsipnya setelah hijrah, prinsipnya setelah taubat, maka kita kalau sudah hijrah, kita harus 100%, harus total sidang jemaah yang dirahmati Allah. Bagaimana pola keislaman Umar bin Khattab? Umar bin Khattab masuk Islam, langsung dia umumkan keislamannya. Yang lain sembunyi-sembunyi, Umar langsung terang-terangan. Hijrah orang sembunyi-sembunyi, Umar terang-terangan pakai pengumuman. Dia berislam dengan tegas, dengan terang. Begitu prinsip sahabat berislam sidang jemaah yang dirahmati Allah. Namun jangan dipakai prinsip Abu Talib. Abu Talib pejabat, dia pimpinan parlemen Quraisy. Dia pimpinan parlemen Quraisy. Seluruh keputusan Quraisy ada pada Abu Talib. Abu Talib tahu Islam benar, tapi ketika disuruh masuk Islam, di akhir hayatnya dia mengatakan, wahai Muhammad, nanti kalau aku masuk Islam, apa kata orang? Banyak orang tidak berani hijrah terang-terangan karena takut apa kata orang. Ini biasanya pejabat-pejabat tidak mau terus terang dengan keislamannya, menjaga kode etik dia sebagai seorang pejabat. Takut dikatakan orang tidak nasionalis, takut dituding ABC dan segala macamnya, sehingga dia membungkus keislamannya, dia sembunyikan keislamannya. Akhirnya bagaimana Abu Talib? Dia mengatakan, apa kata orang nanti? Apa kata orang nanti? Mati dia dalam keadaan tidak bersyahadat. Hati-hati sidang jemaah. Jika saya khawatir nanti kematian kita, kalau kita berislam setelah menunggu pensiun, saya khawatir kita mati sebelum pensiun. Kita mati sebelum pensiun. Maka ketika kita sudah yakin Islam, mantapkan, nyatakan di hadapan siapapun, qul huwallahu ahad, katakan Allah ahad di hadapan siapapun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini pola Islamnya Abu Talib. Pejabat-pejabat sekarang seperti itu, dia menunggu taubat setelah pensiun. Tahukah sidang jemaah, andaikan para pejabat taubat sebelum pensiun, maka baiklah negara ini, berubah negeri ini. Kalau seandainya pejabatnya taubat sebelum pensiun, tapi kenapa negeri ini rusak? Karena pejabatnya taubat setelah pensiun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, di mereka itu adalah orang-orang yang selalu berharap terhadap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun. Isyarat ayat ini, kalau kita mendapat ampunan Allah, maka lakukanlah pertama mantapkan iman, yang kedua berhijrah, ketiga berjihad, kemudian selalu mengharap rahmat Allah. Maka 4 syarat itu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua orang-orang yang terampuni insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut wa syahadatan wa rahmatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut wal jannata ba'da al-maut wal jannata ba'da al-maut. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la maridan illa safaita wa la mayyitan illa rahimta wa la tijaratan illa arbahta wa la zira'atan illa athmata. Allahumma ja'al Indonesia wa ja'al Sumatera al-Gharbiyah wa ja'al Padang ya Allah baldatan thayyibatan wa antal ghafur, baldatan thayyibatan wa antal ghafur. Warzuq lahu rizqan halalan thayyiban wasi'a. Allahumma arzuq lahu rizqan halalan thayyiban wasi'a. Ya Rabbana ya Karim, yassir lana umurana, yassir lana umurana, yassir lana umurana ya Allah. Allahumma ba'id anna al-bala wal fahsya wal qahta wa ba'id anna tsunamiya wa zalazila wa ba'id anna tsunamiya wa zalazila wa ba'id anna waba'al corona wa ba'id anna waba'al corona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.